Selamat datang kembali di Catatan Astra. Kali ini kisah datang dari Bu Yuni yang menyewa sebuah lapak yang ternyata angker. Dan inilah kisah tentang lapak horor itu. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Bu Yuni sehari-hari bekerja sebagai penjual sayur dan berbagai keperluan dapur di salah satu pasar tradisional di desanya. Suatu hari, waktu lapak yang disewanya itu habis dan ia harus kembali memperpanjang sewanya. Namun, di ujung pasar ada satu lapak kosong. Setelah dicari tahu, ternyata lapak itu adalah milik salah satu warga di sekitar pasar itu. Lapak itu sudah lama kosong dan dulunya sempat dipakai untuk berjualan bunga dan perlengkapan alat-alat yang biasa dibilang menjual perlengkapan untuk orang meninggal. Mengetahui itu, Bu Yuni sempat bertanya apa lapak itu disewakan atau tidak. Ternyata, sang pemilik lapak tidak keberatan kalau ada yang mau menyewa lapaknya. Lagian, si pemilik lapak itu juga sudah tidak akan lagi berjualan di sana, karena sudah memulai usaha lain. Dan Bu Yuni pun menanyakan harga sewanya. Ternyata, harga sewanya lebih murah dibandingkan harga sewa lapak yang Bu Yuni tempati saat itu. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, Bu Yuni memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa lapak di tempatnya dan memutuskan untuk pindah ke lapak kosong itu. Karena di waktu-waktu pasar itu ramai, lapak itu juga banyak dilalui oleh orang-orang karena letaknya yang memang di ujung dan dekat dengan salah satu pintu keluar pasar itu. Setelah lapak Bu Yuni yang dulu benar-benar habis masa sewanya, Bu Yuni pun langsung memindahkan barang-barang dagangannya ke lapak barunya itu. Ia juga sudah membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Dengan selisih harga yang jauh, Bu Yuni yakin itu akan memangkas pengeluarannya yang cukup signifikan dan memakai selisih harga sewa itu untuk menambah modal agar dagangannya bisa lebih banyak lagi. 2 hari pertama, lapak baru Bu Yuni masih tutup karena harus berbenah terlebih dahulu. Sisa barang-barang dagangan pemilik lapak sebelumnya seperti kain-kain, kembang yang sudah layu pun masih Bu Yuni temukan. Dan Bu Yuni bereskan untuk dibuang dengan seizin Pak Jaru, si pemilik lapak itu. Setelah semuanya beres dan rapi, Bu Yuni pun membuka kembali lapaknya. Dan ternyata benar, di lapak itu juga penjualan Bu Yuni laris seperti biasanya karena posisinya yang masih bisa dijangkau dengan mudah. Bahkan, di sana Bu Yuni mendapat langgan baru dari orang-orang yang biasanya berbelanja di lapak-lapak pinggiran pasar itu. Hari-hari berlalu, Bu Yuni mulai merasa betah dan nyaman di lapak barunya itu. Setiap hari lapaknya tutup pada pukul 10 malam dan akan buka kembali pada pukul 3 pagi hari. Bu Yuni juga memiliki beberapa pegawainya sendiri yang biasanya akan membuka lapak dan menutupnya secara bergiliran. Agil, Agus, dan Cici, ketiganya adalah pegawai Bu Yuni yang sudah ikut Bu Yuni sejak lama. Agil dan Agus akan bekerja bergiliran, sedangkan Cici hanya bekerja dari pagi sampai sore saja. Karena Cici perempuan dan masih saudara Bu Yuni. Suatu hari saat Agil bekerja di pagi hari, ia datang untuk membuka lapak Bu Yuni. Dari jauh Agil merasa heran karena melihat lapak Bu Yuni sudah ramai pembeli. Padahal
kunci lapak masih dipegangnya dan tidak mungkin juga Bu Yuni datang ke pasar sepagi itu. Karena selama ia ikut bekerja dengan Bu Yuni belum pernah membuka lapaknya sendiri. Di pagi hari seperti itu. Dan satu kunci lapak itu hanya ada pada Bu Yuni. Setelah semakin dekat, ia tersandung oleh batu. Sontak ia menepikan batu itu karena dirasa membahayakan. Dan setelah ia melihat ke lapak itu kembali, lapak itu mendadak sepi dan terlihat pintu dan jendelanya menutup. Hal itu membuat Agil heran dan segera bergegas menghampiri lapak itu. Sesampainya di lapak, ia tidak menemukan tanda-tanda keramaian. Barang dagangan pun masih disimpan pada tempatnya dan masih rapi. Ia jadi merasa sedikit merinding, karena di sekitarnya lapak itu, lapak-lapak lainnya masih tutup dan biasanya buka setelah pukul 5-an. Ia pun langsung membuka lapak itu dan menyiapkan dagangannya. Ia merapihkan dan menata dagangan itu di depan lapak. Tiba-tiba semelimir bau bunga-bunga tercium dari arah dalam. Bau melati cukup dominan diciumnya. Namun, sekilas hilang dan tercium kembali beberapa kali dari arah dalam. Ia pun langsung melihat ke dalam lapak dan ia mendapati taburan melati di dekat laci tempat menyimpan uang dan di dekat pintu ke gudang, tempat menyimpan barang dagangan. Agi langsung membuka seluruh pintu di lapak itu agar tahu berasal dari mana bunga-bunga itu. Tak berselang lama, ia dikejutkan dengan sebuah kain putih yang dilempar ke hadapannya. Entah dari mana, ia sangat kaget hingga sedikit melompat mundur karena lemparan kain putih lusuh dan berbau itu. Ia segera keluar lapak untuk mencari tahu siapa orang jahil yang ingin menakut-nakutinya. Sesampainya di luar, ia tak mendapati siapapun di sana. Hanya ada seekor burung hantu di atap lapaknya. Ia pun masuk kembali ke dalam dan kain lusuh dan bunga-bunga itu sudah menghilang entah kemana. Ia pun merasa bergidik dan lanjut bekerja untuk melupakan kejadian barusan. Dan tidak berselang lama, para pelanggan pun mulai berdatangan sehingga Agil merasa sedikit tenang. Pukul 7, Cici mulai datang dan tak berselang lama Bu Yuni pun tiba. Saat itu, Agil terlupakan dengan kejadian tadi pagi. Di siang hari, Agus pun datang dan Agil pun pulang, karena mereka bekerja bergiliran. Hari itu lapak Bu Yuni cukup ramai dari biasanya. Lapak itu baru mulai sepi menjelang pukul 8 malam. Setelah lapak-lapak lainnya sudah tutup. Sekarang giliran Agus yang bertugas merapikan dagangan dan memasukkan kembali ke dalam lapak. Karena lapak akan segera tutup. Di suasana yang sudah cukup sepi, Agus dengan cepat membereskan dagangan dan ingin segera pulang karena lelah. Di sela-sela ia sedang membereskan dagangan, ia merasa ada seorang yang berdiri di depan lapaknya. Dan benar, ia melihat kakek dengan memakai baju lusuh warna putih dan terus berdiri di sana sambil membelakangi Agus. Agus nampaknya sedikit curiga dengan tingkah kakek itu, sekaligus was-was. Saat Agus ingin mengambil keranjang terakhir di depan yang letaknya cukup dekat dengan kakek itu untuk dimasukkan ke dalam, kakek itu tiba-tiba berkata, "Kenapa rumahku diisi lagi?" Setelah itu kakek itu berjalan meninggalkan tempat itu. Agus menjadi khawatir dan segera membereskan pekerjaannya. Setelah beres, Agus langsung mengunci pintu dan segera pulang. Agus dan Agil tinggal di satu tempat yang disediakan oleh Bu Yuni. Saat pulang, Agus melihat Agil yang sedang duduk-duduk di teras rumah kontrakan yang disediakan Bu Yuni itu. Dan rumah kontrakan itu juga tak lain dan tak bukan masih milik Bu Yuni juga. Ada beberapa kamar kontrakan di sana yang dimiliki Bu Yuni. Selama mereka bekerja dengan Bu Yuni, maka mereka akan tinggal di sana. Agus langsung memberikan kunci lapak itu pada Agil dan langsung tertidur. Keesokan harinya di pagi hari buta, Agil kembali berangkat ke pasar untuk membuka lapak dagangan Bu Yuni. Kali itu ia tidak melihat penampakan keramaian pada lapak itu dari kejauhan.
tapi terlihat ada satu sosok yang tidak begitu jelas terlihat. Nampaknya seperti orang kurus kering dibalut kain putih lusuh sedang berdiri di depan pintu lapak itu. Agil tak tahu siapa itu. Ia pun mulai merasa cemas karena ditakutkan itu adalah orang yang berniat jahat. Ia pun maju perlahan mendekati lapak itu dengan sengaja batuk agar ia bisa mengetahui respon apa yang akan diberikan oleh sosok misterius itu. Namun, sosok misterius itu tetap diam tak bergeming. Hingga pada akhirnya Agil menginjak botol bekas dan membuat sosok itu seolah melihat ke arahnya dengan tatapan tajam. Namun, wajah dan matanya belum Agil lihat. Hingga akhirnya sosok itu melayang dan menghilang setelah melewati satu papan yang menghalanginya. Agil langsung mencari kemana sosok misterius itu, namun tak ia temukan di sana. Ia pun berjalan ke lapak itu dan segera membuka lapak itu dengan sedikit ketakutan dan kecemasan. Ia pun membuka pintu itu dengan hati-hati dan terus waspada. Dari dalam ia merasa ada angin yang menabrak dirinya cukup kencang. Dan ia pun terkejut. Ia mendengar suara Bu Yuni dari gudang belakang. Tentu itu bukanlah hal yang wajar menurutnya. Mulai dari pintu yang terkunci dari luar, bagaimana Bu Yuni bisa ada di dalam? Agil pun akhirnya tidak mau menemui suara Bu Yuni yang terus memanggilnya. Ia hanya berdiam di luar menunggu suasana agak ramai dan baru akan menyiapkan dagangan. Setelah beberapa saat, orang-orang mulai berdatangan dan di saat itu Agil baru berani masuk ke gudang dengan agak takut. Dan benar, ia tak menemukan Bu Yuni di sana. Hanya menemukan kain lusuh itu lagi dengan taburan bunga di sampingnya saat pertama kali masuk ke sana. Hal itu tentu membuatnya risih dan tak tenang. Ia khawatir itu datang dari orang yang berniat jahat. Agil pun menyimpan kain itu di dalam laci untuk diberitahukan pada Bu Yuni. Pagi menjelang siang, Bu Yuni pun tiba di sana. Kebetulan lapak sedang agak sepi karena cuaca hujan. Agil teringat dengan kain yang ditemukan dan disimpannya. Ia pun segera memberitahu Bu Yuni tentang kain itu. Ia pun mengajak Bu Yuni ke laci tempat ia menyimpannya. Setelah di depan laci, Agil memberitahu dulu pada Bu Yuni bahwa ini kali keduanya ia melihat kain lusuh itu. Kemudian, Agil membuka laci itu dan ternyata kain itu telah menghilang entah kemana. Agil bertanya pada Cici apa Cici melihat kain itu. Namun Cici bahkan tidak tahu kalau ada barang di laci itu. Akhirnya Bu Yuni pun berkata, "Perasaan kamu aja kali," pada Agil. Seolah kurang percaya pada Agil karena memang tidak ada buktinya. Di siang hari seperti biasa Agus pun datang dan tak lama Agil pulang. Saat itu lapak sepi dan Agus hanya berduduk santai di dalam lapak. Bu Yuni sudah pulang dan Cici sedang keluar entah kemana. Tiba-tiba karena cuaca yang dingin serta hujan masih mengguyur, Agus pun terlelap tidur. Dalam tidurnya, Agus bermimpi bertemu sosok pocong dengan perawakan kurus marah padanya karena mengisi kembali lapak itu yang katanya itu sudah menjadi rumahnya dan berusaha mencekik Agus. Karena mimpi itu Agus terbangun dan terkejut dan ia jadi takut untuk tidur lagi saat itu. Akhirnya, ia terus berjaga hingga malam tiba. Waktunya ia untuk membereskan dagangan dan segera pulang. Ia segera teringat kejadian semalam dan ia lantas membereskan dagangan dengan cepat agar bisa pulang tidak terlalu malam. Saat ia menyimpan barang terakhir ke gudang, ia melihat sosok pocong kurus kering dan bunga-bunga di pojokan sedang berdiri menatapnya. Sosok itu seperti sosok yang ia temukan di dalam mimpinya tadi. Tak banyak bicara, ia segera keluar dan mengunci pintu lapak itu dan lari. Sesampainya di tempat tinggalnya, ia langsung tidur dan mengurung dirinya dengan selimut. Agil juga masih tertidur saat itu. Tak lama, Agus bangun kembali karena Agil yang tiba-tiba berteriak.
Agus langsung bertanya pada Agil, kenapa sampai berteriak seperti itu. Agus berkata bahwa ia bermimpi dicekik sosok pocong kurus di lapak pasar. Mendengar itu, Agil langsung bercerita bahwa ia juga bermimpi yang sama ketika ia tidur tadi sore di lapak. Mereka berdua pun saling bercerita tentang kejanggalan di lapak itu dan merasa itu adalah lapak horor yang mereka tempati. Setelah itu Agil terdiam sejenak karena saat itu juga ia harus berangkat untuk membuka kembali lapak itu. Ia pun terpaksa berangkat dengan diiringi rasa cemas dan takut. Sesampainya di pasar, ia melihat lapaknya gelap gulita dan bertanya-tanya kenapa. Padahal lapak-lapak lain di pinggirnya itu terang. Mana mungkin mati lampu kalau begitu. Ia pun terus berjalan dan tiba-tiba lampu berkedip. Di sela-sela kedipan lampu itu, ia melihat kembali sosok pocong itu tepat di depan pintu, seolah menunggunya. Ia pun berhenti dan terus mengamati dari jauh karena ia takut untuk mendekat. Ia bingung harus berbuat apa karena tidak ada orang di sana selain dirinya. Beberapa kali lampu itu terus berkedip dan sosok itu terus terlihat. Hingga satu saat lampu itu berhenti berkedip dan terang terus-menerus dan sosok itu telah hilang. Dengan cemas, ia kembali mendekati lapak itu sambil berpikir bagaimana ia memberitahu Bu Yuni tentang kejanggalan dan teror yang terus berdatangan ke lapak itu. Hingga pada satu hari, ada barang yang cukup banyak ke lapak itu di malam hari. Bu Yuni pun harus turun tangan untuk menerima dan mengecek sekaligus merapihkan barang itu. Di malam hari itu juga dibantu Agus. Sekitar 1 jam, Bu Yuni dan Agus merapihkan barang dan hampir selesai. Agus izin untuk pergi ke WC umum yang terletak agak jauh. Bu Yuni pun hanya menjawab iya sambil terus merapihkan barang tanpa memperhatikan Agus. Tapi suara Agus yang sedang merapikan barang terus terdengar oleh Bu Yuni dari arah gudang. Hingga Bu Yuni bertanya kenapa Agus belum pergi. Namun tak terdengar jawaban dari sana. Hingga Bu Yuni terus melakukan pekerjaannya hingga tak berselang lama pekerjaan itu selesai. Dan Bu Yuni masih mendengar suara Agus yang terus membereskan barang di gudang. Bu Yuni pun beristirahat sebentar dan terus mengamati keadaan. Dirasa dari gudang itu terus terdengar suara. Bu Yuni pun hendak membantu pekerjaan di sana yang disangkanya Agus yang sedang merapikan barang itu. Pintu itu tertutup dan sedikit sulit dibuka. Setelah didobrak dan berhasil terbuka, alangkah terkejutnya Bu Yuni karena melihat sosok pocong kurus kering seperti apa yang dilihat Agus dan Agil. Ia langsung berlari dan tepat di pintu depan Agus datang dan tertabrak Bu Yuni yang berlari kencang hingga tak memperhatikan di sekelilingnya. Hingga Bu Yuni kabur agak jauh, Agus pun segera mengunci pintu dan mengejar Bu Yuni. Bu Yuni berhenti di sebuah warung yang masih buka dan terlihat duduk lemas di sana. Agus bertanya apa yang menyebabkan Bu Yuni kabur seperti itu. Bu Yuni hanya berkata kalau ia melihat pocong di sana. Di sanalah kesempatan bagi Agus untuk bercerita lagi. Karena Agus dan Agil juga sering bercerita pada Bu Yuni. Namun Bu Yuni selalu tak percaya. Setelah itu datanglah Agil. Karena sudah giliran dia untuk berjaga dan tak sengaja menemukan Agus dan Bu Yuni sedang duduk di warung. Dengan kondisi Bu Yuni yang masih terlihat lelah. Di sana Agus menjelaskan kembali pada Agil. Dan Agil juga menambahkan ceritanya. Barulah setelah itu Bu Yuni memutuskan untuk membuka dan menutup lapaknya dengan waktu yang sama dengan lapak lainnya di sudut pasar itu. Karena khawatir juga dengan Agus dan Agil. Namun setelah berbulan-bulan gangguan dan teror pocong itu masih terjadi yang membuat Bu Yuni memutuskan untuk kembali pindah ke lapak yang lama. Dan untungnya lapak lama itu kosong kembali setelah beberapa bulan diisi oleh penjual lainnya. Dan tak diketahui lagi kondisi lapak horor di sudut pasar itu. Terus dukung Jatara Astral agar cerita-cerita terbaru lainnya dapat selalu tersaji
untuk Anda.